Yo yo yo, selamat datang kembali di channel Wadaw 21, tempatnya para penikmat film berkumpul untuk menonton film yang wadaw alias keren abis. Kali ini Wadaw akan membagikan sebuah film yang memiliki plot twist yang tidak terbaca oleh penonton, bahkan oleh si sutradaranya sendiri. Wadaw. Oke, tanpa berlama-lama, inilah dia The Usual Suspect. Sebuah truk yang berisi senjata dibajak di kota New York. Polisi menangkap 5 orang yang dicurigai sebagai pelakunya dikarenakan track record mereka. Kelima orang itu adalah McManus, Todd Hockney, Fenster, Dean Keaton, dan Verbal Kinn. Walaupun mereka berlima adalah kriminal, tetapi mereka tidak melakukan pembajakan truk tersebut. Mereka berkumpul dalam satu sel dikarenakan tuduhan palsu. McManus sangat marah dengan para polisi. Dia menawarkan pekerjaan kepada 4 orang lainnya sebagai aksi balas dendam kepada polisi-polisi korup. Semua mau melakukan pekerjaan itu kecuali Dean Keaton. Dean Keaton tidak mau lagi hidup dalam dunia kriminal. Dia sudah lama bertobat dan mau hidup benar. Scene berganti ke 6 minggu kemudian di kota San Pedro. Dean Keaton sedang merokok garpit kesukaannya di atas sebuah kapal yang sudah dipenuhi minyak tumpah. Dia didatangi oleh seseorang yang bernama Kaiser Soze. Tidak terlihat jelas muka si Kaiser Soze ini. Dia lalu menembak Keaton dan kemudian meledakkan kapal tersebut. Besoknya seorang agen FBI yang bernama Jack Baer menginvestigasi kapal terbakar tersebut. Diketahui bahwa sementara ada 15 orang yang mati dan 2 orang selamat. 1 orang dibawa ke rumah sakit dan 1 lagi dibawa ke kantor polisi. Jack lalu mendatangi rumah sakit. Dia melihat korban selamat dari ledakan kapal yang ternyata korban selamat itu adalah orang berbahaya bernama Arkos Kovas. Arkos Kovas berteriak memakai bahasanya Hungaria yang tidak dimengerti oleh Jack. Sambil dia menyebutkan satu nama, Kaiser Soze. Di kantor polisi, agen Bea Cukai, Dave Kujan, meminta izin Kapten Leo untuk menginterogasi 1 korban lainnya yang selamat dari ledakan kapal tersebut. Kapten Leo bilang kalau orang itu tidak bisa ditemui. Orang itu dilindungi oleh orang kuat dan akan segera keluar dengan membayar jaminan 2 jam lagi. Tetapi Dave bersikeras karena ini menyangkut nyawa 27 orang dan narkoba senilai 91 juta dolar yang tidak ada di TKP. Ternyata orang selamat dari kapal yang meledak itu adalah Verbal Kinn. Di ruang kerja polisi dia melihat semua yang ada di ruangan itu, termasuk papan informasi. Lalu dimulailah interogasi oleh Dave Kujan. Verbal bercerita ngelantur kemana-mana yang membuat agen Dave kesal. Dave bilang kalau dia lebih pintar dari Verbal dan akan mendapatkan yang dia inginkan. Dave bertanya apa yang terjadi setelah penangkapan kalian berlima di New York. Verbal pun lalu flashback ke 6 minggu lalu saat mereka ditangkap. Pacarnya Dean Keaton yang bernama Vineran adalah seorang pengacara. Karena kurangnya bukti, Vineran mengeluarkan dia dari tahanan polisi. Begitu juga ke-4 orang lainnya. Di luar kantor polisi, ke-4 orang lainnya menunggu Keaton untuk kembali mengajaknya dalam pekerjaan yang ditawarkan McManus. Tapi Keaton tidak peduli dengan pekerjaan itu. Dia langsung pulang dengan pacarnya, Vineran. Karena pekerjaan itu membutuhkan Keaton, maka dikirimlah Verbal yang notabene-nya adalah sahabat baiknya Keaton untuk merayunya. Verbal bilang ke Keaton, polisi selalu mengincar kita, tak peduli sepatu apa kita. Sudah waktunya kita harus balas dendam kepada polisi-polisi korup sekaligus mendapatkan keuntungan. Verbal bilang pekerjaannya cukup mudah. Layanan taksi terbaik kota New York akan mengawal penyelundup permata dari Amerika Selatan. McManus sudah punya distributor barang itu di California bernama Redfoot. Keaton bertanya bagaimana caranya. Verbal bilang kalau caranya bersih, tanpa korban. Dia yang menyusun rencananya. Tapi Verbal akan didengar oleh yang lain kalau Keaton ikut bergabung. Akhirnya Keaton pun setuju untuk ikut bergabung dalam pekerjaan itu. Dimulailah pekerjaan mereka. Layanan taksi terbaik New York bukan taksi biasa, tetapi mobil polisi yang dipakai polisi-polisi korup untuk mengantar penyelundup dan pengedar narkoba ke seluruh kota. Tentunya dengan harga yang sangat mahal.
Mobil polisi itu mereka tabrak dan pepet sehingga tidak bisa bergerak. Kaca mobil mereka hancurkan untuk menodong dan mengambil permata dari penyelundup beserta dengan uang dari polisi korup itu. Sebelum mereka pergi, mobil mereka bakar. Keaton lalu menelepon sebagai anonim kepada pers dan polisi. Dalam beberapa pekan, 50 orang polisi ditangkap terkait layanan taksi terbaik kota New York itu. Mereka berlima lalu pergi ke California untuk menyerahkan permata hasil rampasan kepada Redfoot yang ditukar dengan sekoper uang. Karena kerja yang bagus dari McManus dan teman-temannya, Redfoot lalu menawarkan kerjaan lagi buat mereka. Mereka menyerang target yang dikawal 2 bodyguard, tetapi pekerjaan itu tidak berjalan baik. Sangat kacau, mereka sampai menembak ke 3 orang tersebut. Setelah paket mereka buka, ternyata isinya bukan uang, melainkan narkoba. Mereka sangat kesal, terutama McManus. Mereka berlima menemui Redfoot, tetapi Redfoot bilang kalau dia tidak tahu tentang itu, karena dia mendapatkan pekerjaan itu dari seorang pengacara. Redfoot pun bilang lagi kalau pengacara itu akan menemui mereka. Call me last night, he says he wants to meet you guys. Keaton dan kawan-kawannya yang sedang santai didatangi oleh seorang pengacara yang bernama Kobayashi. Kobayashi bilang kalau bosnya membutuhkan jasa Keaton dan teman-temannya. Dan Kobayashi pun bilang kalau bosnya itu bernama Kaiser Soze. I work for Kaiser Soze. Semua terdiam kecuali Verbal yang tidak tahu siapa itu Kaiser Soze. Kobayashi lalu menceritakan kejahatan dari masing-masing mereka, dan kejahatan mereka itu semua merugikan Kaiser Soze. Mereka berlima pernah mencuri dari Kaiser Soze. Karena itu Kaiser Soze memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang cukup berbahaya sebagai balas budi dari pencurian yang mereka lakukan. Mereka berlima disuruh Kaiser Soze untuk menghancurkan dan menggagalkan transaksi narkoba senilai $91 juta dalam sebuah kapal. Kobayashi lalu memberikan koper dan meninggalkan mereka. Isi koper itu adalah rencana pekerjaan mereka beserta dengan amplop buat masing-masing dari mereka. Dan isi amplop itu adalah sebuah informasi tentang diri mereka. Mereka pun berspekulasi tentang keberadaan Kaiser Soze. Some kind of butcher. Bullshit. This guy could be LAPD. It's a fucking setup. There is no Kaiser Soze. Scene berganti ke rumah sakit. Arcos Kovas diinterogasi oleh Jack yang didampingi oleh penerjemah. Kovas bilang bahwa di kapal itu tidak ada narkoba. Di dermaga, Kovas melihat Kaiser Soze membunuh banyak orang. Jack meminta Kovas untuk menggambarkan wajah si Kaiser Soze. Jack lalu pergi ke kantor polisi untuk menemui Dave Kujan. Jack juga memberikan petunjuk kepada Dave. Coba tanyakan tentang Kaiser Soze kepada si cacat dari New York, yaitu Verbal Kien. Verbal bilang kalau tak ada yang kenal siapa itu Kaiser Soze, tetapi siapapun mungkin pernah bekerja untuknya. Itulah hebatnya Soze. Seperti sebuah quote yang bilang, tipuan terbesar iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak ada. Dari yang pernah Verbal dengar, Kaiser Soze adalah seorang penjahat kelas teri di Turki. Suatu sore 3 orang anggota geng Hungaria mendatangi rumah Soze. Mereka menemukan istri dan anak-anaknya. Tak berapa lama Soze datang, geng Hungaria itu menyandera dan membunuh 1 orang anaknya Soze di depan matanya. Orang-orang Hungaria itu bilang kalau mereka ingin mengambil semua wilayah bisnis Soze. Tanpa berpikir, Soze langsung menembak 2 orang Hungaria. Dan di depan 1 orang Hungaria yang tersisa, Soze menembak istri dan 2 anaknya. Orang Hungaria yang tersisa itu takut luar biasa, tapi Soze melepaskannya pergi. Setelah Soze mengubur istri dan anak-anaknya, Soze mengejar anggota geng Hungaria lainnya. Dia bunuh anak-anak mereka, istri mereka, orang tua mereka. Soze pun membakar rumah dan tempat bisnis mereka. Lalu Soze menghilang, tak ada yang melihatnya lagi. Soze menjadi mitos kisah yang sering diceritakan oleh para penjahat. Setelah mendengar tentang Kaiser Soze, Dave meminta Verbal melanjutkan ceritanya dengan keempat temannya. Fenster kabur karena tidak mau bekerja buat Kaiser Soze. Kobayashi menelpon dan memberitahukan posisi Fenster. Mereka berempat pun mendatangi tempat tersebut dan melihat Fenster sudah mati. Keaton sangat marah terhadap Kobayashi. Keaton pun bertekad membunuh Kobayashi. Keaton dan ketiga temannya mendatangi kantor Kobayashi. Kobayashi yang dikawal oleh 2 orang pengawalnya menaiki lift.
McManus yang sembunyi di atas lift menembak kedua pengawal Kobayashi. Kobayashi digiring masuk ke sebuah ruangan. Keaton minta kepada Kobayashi untuk membatalkan pekerjaan buat mereka. Tetapi Kobayashi bilang kalau keputusan majikannya, Kaiser Soze, sudah bulat, tidak bisa dirubah. McManus sudah siap untuk menembak Kobayashi, tapi Kobayashi bilang dia harus menyelesaikan urusan terlebih dahulu dengan Nona Finneran, yang notabene-nya adalah kekasih Keaton. Kobayashi meminta bantuan Finneran untuk menangani kasus ekstradisi. Setelah ditunjukkan, ternyata benar Finneran sedang berada di ruangan Kobayashi. Kobayashi mengancam akan menghabisi Finneran dan keluarga mereka berempat jika kerjaan itu tidak dilakukan. Keaton terdiam melihat kekasihnya duduk sebelah Kobayashi. Di malam harinya mereka berempat mendatangi pelabuhan tempat kapal berisi narkoba itu berada. Keaton meminta Verbal untuk diam di tempatnya. Bila dia mati, Keaton ingin agar Verbal mengambil uangnya lalu pergi dari tempat itu. Keaton mendekati kapal sendirian. Hockney dan McManus sudah siap di posisi masing-masing. Terjadilah perang 3 orang melawan puluhan orang. Setelah semua mereka kalahkan, Hockney lalu menunjuk mobil yang di dalamnya berisi uang yang sangat banyak. Tetapi tiba-tiba ada yang menembaknya dari belakang, entah siapa. Di atas kapal, Keaton dan McManus menyisir seluruh kapal sambil mencari narkoba, tetapi tidak ada narkoba di kapal itu. What? You heard me, you dumb fuck. There's no coke. No fucking coke. McManus pun kabur. Tapi pada saat Keaton pun mau keluar dari kapal, dia dikejutkan dengan munculnya McManus yang sudah ditikam dari belakang. Keaton yang mau menolong McManus pun ditembak oleh seseorang dari atas. Verbal yang melihat kejadian itu kabur dan sembunyi. Orang yang menembak Keaton pun membakar kapal itu dari rokok yang dia buang ke tumpahan minyak. Begitulah cerita Verbal Keen kepada agen bea cukai Dave Kujan. Karena uang jaminan Verbal sudah dibayar, maka Verbal pun pergi dari kantor polisi. Pada saat Dave minum kopi sambil melihat-lihat papan informasi, dia bengong sampai menjatuhkan gelasnya. Ternyata dari cerita Verbal, banyak kesamaan dengan tulisan di papan informasi itu. Seperti Quantage Cokie, Illinois, Redfoot, Guatemala, sampai Kobayashi yang ternyata adalah merek dari gelas tempat Dave meminum kopinya. Dave berpikir kalau cerita Verbal adalah karangan semua. Dave lalu mengejar Verbal keluar, tetapi Verbal sudah tidak ada. Di saat bersamaan, kepolisian dikirimi fax dari rumah sakit, sketsa wajahnya Kaiser Soze yang memang mirip Verbal. Verbal yang selama ini dikenal cacat, pelan-pelan dia rubah cara jalannya. Verbal pun dijemput oleh Kobayashi. Wadaw, ternyata Verbal Keen adalah Kaiser Soze. Dari sini kita bisa belajar satu hal, jangan pernah melihat orang dari kakinya, tapi lihatlah tendangannya. Bye-bye.